Bab 1591, dibantai total. Pak, suara tamparan terdengar nyaring. Penegak hukum ke-9 langsung terpental ke samping seperti orang-orangan sawah. Bersamaan dengan itu, beberapa gigi bercampur darah muncrat keluar dari mulutnya. Pemandangan ini membuat 8 penegak hukum lain yang datang bersamanya kembali menggigil. Penegak hukum agung Istana Tiandao mereka ternyata dipukul terbang oleh satu tamparan Mu Bei. Detik berikutnya, mereka serentak menatap Mu Bei. Salah satu dari mereka membentak nyaring, mantra penekan tipe cincin. Begitu suara jatuh, orang itu langsung bergerak. Kedua tangannya cepat membentuk segel. Sesaat kemudian, sebuah gambar cahaya berupa stempel kuno muncul di atas kepalanya. Pada saat yang sama, 7 orang lainnya juga ikut membentuk segel. Segel yang mereka bentuk sama persis dengan miliknya. Segera, 8 gambar cahaya stempel kuno itu dengan cepat menyatu. Lalu memadat menjadi sebuah kurungan 8 pilar penopang langit. Kurungan itu menutupi area dengan radius sekitar 100 meter. Lalu langsung menekan turun ke arah Mu Bei dengan kecepatan mengerikan. Dengan kecepatan seperti itu, dalam sekejap saja, kurungan 8 pilar penopang langit sudah menutup rapat Mu Bei di dalamnya. 8 orang itu langsung girang. Orang yang tadi mengusulkan mantra penekan tipe cincin tertawa keras, "Bagus-bagus, sudah tersegel." Selanjutnya, kalimatnya belum selesai, pandangannya tiba-tiba terasa terbalik. Bidang pandang yang tadinya lurus kini dari bawah ke atas melihat tubuhnya sendiri. Dan tubuhnya itu sudah tidak punya kepala. Ekspresinya langsung membeku. Sampai detik berikutnya barulah ia sadar. Kepalanya sudah putus. Seketika itu juga ia mengeluarkan teriakan ketakutan, "Tidak!" Begitu satu kata itu jatuh, dalam sekejap, napas kehidupannya lenyap tanpa sisa. Mati. Bahkan jiwa dewanya ikut musnah. Pada saat yang sama, terdengar suara retakan tajam. Kurungan 8 pilar penopang langit yang menyegel Mu Bei runtuh seketika. Mu Bei melangkah keluar dari dalamnya. 7 penegak hukum yang tersisa tampak ngeri bukan main. Kurungan 8 pilar penopang langit itu adalah teknik penekanan super besar. 8 orang mereka mengerahkan bersama, sehingga daya tekanannya melonjak 8 kali lipat. Seharusnya sangat mengerikan. Namun sekarang, ternyata diguncang hancur begitu saja oleh Mu Bei. Untuk sesaat, ke-7 orang itu tak kuasa menahan diri dan mundur terseret beberapa langkah. Pada saat inilah, boom! Sebuah daya ilahi yang jauh lebih kuat menjulang menembus langit. Di kejauhan, wajah penegak hukum ke-9 tampak sangat bengis. La menatap Mu Bei dan berkata, "Kalau hari ini aku tidak menindas dan membunuhmu, dengan muka apa lagi aku hidup di dunia ini?" Ia mengangkat tangan. Sebuah stempel pusaka muncul di telapaknya. Begitu stempel itu tampak, seketika memancar keluar deretan rapat rune cahaya ilahi. Rune cahaya ilahi itu seolah hidup. Begitu muncul, langsung mengeluarkan dengungan nyaring yang menusuk telinga. Penegak hukum ke-9 itu mengarahkan jarinya ke Mu Bei, membentak, "Pergi!" Rune cahaya ilahi yang rapat itu bergetar, lalu menggulung deras ke arah Mu Bei. Seiring rune itu menggulung mendekati Mu Bei, seluruh langit bergetar. Seakan pada detik berikutnya akan runtuh. Tak lama kemudian, rune-rune cahaya tersebut sudah tiba di depan Mu Bei. Sangat kuat. Mu Bei menekuk jari lalu menjentik ringan. Dengan satu sentilan itu, sebuah gelombang pedang menyebar dari titik di mana ia berdiri. Gelombang itu menyapu keluar dan menghantam gugus rune cahaya ilahi yang menggulung. Cis, cis, cis. Rune-rune cahaya ilahi itu lenyap satu demi satu dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, seluruh rune cahaya ilahi sudah hancur lebur. Dan pada saat yang sama, penegak hukum ke-9 sudah menggenggam stempel pusakanya dan menerjang sampai di depan Mu Bei. Tangan kanannya menggenggam stempel.
Ia menghantamkan stempel itu keras-keras ke arah kepala Mu Bei. Mati. Boom. Ruang bergetar hebat. Bidang-bidang ruang di sekeliling terus-menerus dilenyapkan. Stempel pusaka yang membawa gelombang kejut mengerikan itu langsung tiba di depan wajah Mu Bei. Namun, ketika stempel itu tinggal sejengkal lagi mengenai wajah Mu Bei, tiba-tiba tidak bisa turun lagi. Terblokir oleh sebuah lapisan tirai cahaya emas tipis. Penegak hukum ke-9 mengeluarkan bentakan menggelegar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lebih menakutkan. Hancur untukku. Dentuman keras terdengar. Stempel pusaka itu memancarkan daya yang jauh lebih mengguncang. Dengan gila-gilaan menekan tirai cahaya pelindung emas di depan Mu Bei. Saat itulah Mu Bei mengangkat tangan kanannya. Ia mengulurkan satu jari. Di ujung jarinya terkondensasi cahaya emas. Sepucuk ki pedang cepat terwujud, tepat mengarah ke antara alis penegak hukum ke-9. Wajah penegak hukum ke-9 seketika berubah. Ia buru-buru menarik diri dan mundur cepat. Begitu ia baru saja mundur, ki pedang emas di ujung jari Mu Bei menembak keluar. Dalam sekejap sudah menebas sampai di depan dirinya. Penegak hukum ke-9 terkejut ketakutan. Di saat seperti ini ia sudah tak sempat lagi melontarkan teknik untuk bertahan. Hanfa bisa buru-buru mengangkat stempel pusaka, memposisikannya melintang di depan dada. Ki pedang emas menghantam stempel pusaka. Dang! Diiringi suara nyaring menusuk telinga, stempel pusaka itu terpental lepas dari genggaman penegak hukum ke-9. Sementara orangnya sendiri sekali lagi terpental horizontal. Kali ini ia terpental sejauh lebih dari 300 meter sebelum dengan susah payah bisa menstabilkan tubuhnya. Saat ia kembali memandang ke arah Mu Bei, ekspresinya sudah berubah. Di matanya muncul keterkejutan yang sulit disembunyikan. Beberapa kali bentrokan berturut-turut, ia sudah bisa merasakan. Kekuatan tempur Mu Bei berada di atasnya. Jauh di atasnya. Ia benar-benar terkejut. Jelas-jelas kultivasi Mu Bei baru di tingkat dekrit kaisar saja. Kenapa kekuatan tempurnya bisa menakutkan sampai seperti ini? Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Detik berikutnya, ia menatap Mu Bei sambil berkata dingin, "Tunggu saja." Selesai bicara, ia langsung berbalik dan pergi. Namun pada detik berikutnya, seberkas ki pedang emas sepanjang 3 ci muncul di depannya. Ki pedang emas sepanjang 3 ci itu muncul tanpa tanda-tanda. Dalam sekejap sudah jatuh tepat di lehernya. Puk! Kepalanya terbang ke udara. Jiwa dewanya melarikan diri keluar dengan tampang menyedihkan. Sambil terkejut sekaligus murka, ia sempat melirik Mu Bei. Lalu buru-buru kabur. Namun, baru saja ia hendak bergerak, sebuah kekuatan pencabut jiwa langsung menyelimuti jiwa dewanya. Di depan Mu Bei, pedang pembasmi bencana melayang keluar. Pedang pembasmi bencana menggulung jiwa lawan dan langsung menyeretnya masuk ke dalam bilah pedang. Penegak hukum ke-9 mengerahkan seluruh daya untuk melawan. Namun sama sekali tidak ada gunanya. Ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan pencabut jiwa yang menyelimutinya itu. Dalam sekejap, ia benar-benar merasa ketakutan. Sambil menggertak namun dengan hati gentar, ia berteriak ke arah Mu Bei, "Segera hentikan. Aku adalah penegak hukum agung Istana Tiandao. Istana Tiandao kami di alam semesta peradaban tingkat atas masih." Kalimatnya belum selesai, jiwa dewanya sudah terseret masuk ke dalam pedang pembasmi bencana. Detik berikutnya, suara ketakutan dan keputusasaan terdengar dari dalam pedang, "Lepaskan aku." Tidak. Bersamaan dengan suara putus asa itu, gelombang jiwa dewa lawan lenyap tanpa sisa. Mati. Pemandangan ini membuat Kikian, Luo Xiao-Xiao, dan yang lainnya semua tertegun. Penegak hukum ke-9 Istana Tiandao yang begitu kuat, ternyata dalam sekejap saja dibunuh. Dibantai. Seluruh prosesnya, benar-benar hanya pembantaian sepihak.
Penegak hukum ke-9 itu sama sekali tidak punya kemampuan untuk membalas. Kekuatan seperti ini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, 7 penegak hukum yang tersisa wajahnya sudah pucat pasi. Ketujuhnya gemetar. Mereka mundur terseret beberapa langkah, lalu meloncat dan melarikan diri ke kejauhan seperti anjing kehilangan induk. Mu Bei menyapu mereka sekilas dengan pandangan. Seiring tatapannya menyapu lewat, ruang di sisi tubuh ketujuh orang itu serempak berputar dan terdistorsi. Lalu, boom, 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 boom. Ketujuh orang itu meledak. Di tempat itu juga tubuh dan jiwa lenyap bersama. Bahkan satu jeritan pun tidak sempat keluar. Mu Bei mengibaskan tangan. Cincin-cincin penyimpan milik rombongan itu semua melayang dan jatuh ke telapak tangannya. Ia menyimpannya. Detik berikutnya, ia menoleh memandang Qiqian dan berkata, "Suruh orang kirim sepucuk surat ke istana Tiandao. Minta penguasa istana mereka mengantar sendiri semua sumber daya ke sini. Kalau tidak, aku akan datang sendiri ke sana. Hanya saja, kalau aku yang datang sendiri, saat itu yang kuambil bukan lagi sekadar sumber daya kultivasi yang sederhana." Bab 1592, ini baru awal. Qixian mendengar ini, bibirnya sedikit bergerak. Membuat penguasa Aula Dao Surgawi secara pribadi mengirim semua sumber daya kultivasi ke sini, jika tidak, secara pribadi akan datang. Dan begitu secara pribadi datang, itu pasti tidak hanya datang untuk meminta sumber daya begitu saja. Permintaan ini sungguh sangat kuat sekali. Saat berikutnya, dia mengangguk, berkata, "Baik." Saat itu, dia segera memberi perintah. Orang yang diperintahkan segera melaksanakan, langsung menuju Aula Dao Surgawi di alam semesta peradaban tingkat kedua. Segera, orang ini datang ke tempat jauh di luar Aula Dao Surgawi, melemparkan sebuah surat dari jauh ke depan pintu Aula Dao Surgawi. Di luar Aula Dao Surgawi, beberapa pelayan yang bertugas menjaga melihat surat yang jatuh di depan mereka. Salah satu dari mereka mengambil surat itu. Dia membuka surat dan melihatnya, wajahnya langsung mendingin, mencari mati. Beberapa pelayan lainnya bertanya dengan cemas, "Ada apa?" Mereka berkerumun, bersama-sama menunduk melihat isi surat. Saat berikutnya, para pelayan ini semuanya marah besar. Bosan hidup. Berani membuat penguasa aula mereka, secara pribadi membawa semua sumber daya kultivasi pergi ke klan Oi untuk meminta maaf. Sombong sekali. Sungguh sombong sekali. Lalu, salah satu pelayan membawa surat, berjalan cepat masuk ke dalam aula, mengirimkannya ke aula utama Aula Dao Surgawi. Tidak lama kemudian, niat membunuh yang dahsyat melonjak dari dalam aula utama Aula Dao Surgawi. Mencari mati. Raungan dingin menyebar, bahkan langit menjadi sedikit gelap. Sangat jauh, orang yang mengirim surat dari klan Qi seluruh tubuhnya gemetar, lalu melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, orang ini kembali ke klan Qi. Setelah mengirim surat, reaksi dari pihak Aula Dao Surgawi diceritakan semuanya secara rinci. Mu Bei tersenyum, "Sepertinya, saya harus pergi sendiri, benar-benar merepotkan." Apa yang dia katakan, repot, tentu tidak merasa ada tekanan dalam menghadapi Aula Dao Surgawi, hanya sekedar merasa repot harus datang sendiri. Saat ini, tetua ketujuh menurunkan suara, "Tuan Mu, Aula Dao Surgawi di alam semesta peradaban tingkat kedua ini, penguasa aula itu menguasai sebuah tongkat hukuman surgawi yang sangat kuat, kekuatannya sangat mengerikan. Selain itu, mereka juga bisa memanggil para ahli dari Aula Dao Surgawi di alam semesta peradaban tingkat atas. Tuanmu pergi sendiri ke wilayah Aula Dao Surgawi mereka, ini. Apa tidak masalah? Mu Bei memang sangat kuat, sangat kuat. Tapi dia merasa, begitu masuk ke dalam Aula Dao Surgawi, mungkin masih berbahaya." Mu Bei berkata sambil tersenyum ringan, "Tenang, aku tak terkalahkan." Tetua ketujuh,
semua orang. Mu Bei lalu berkata kepada mereka, kalian lanjutkan saja penyebaran dan penataan iman Paviliun Kaisar Utara. Aku pergi sebentar, segera kembali. Setelah berkata, dia meninggalkan klan Qi, langsung menuju aula Dao Surgawi. Tidak lama kemudian, dia sampai di luar aula Dao Surgawi. Dan tepat saat dia tiba di sini, sekelompok orang baru saja keluar dari aula Dao Surgawi. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang memegang tongkat berharga. Aura kuatnya luar biasa, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Penguasa aula Dao Surgawi saat ini. Di belakangnya juga diikuti 17 orang lainnya, yaitu 9 tetua penjaga dan 8 tetua penegak hukum dari aula Dao Surgawi. Mu Bei melihat rombongan yang keluar ini, tersenyum tipis. Para petinggi keluar semua. Melihat arah ini, mereka berniat bersama-sama menghadapinya, ingin menghajarnya habis-habisan. Dia memandang kelompok ini dengan senyuman. Pada saat yang sama, penguasa aula Dao Surgawi dan yang lainnya juga melihatnya. Seketika, semua orang wajahnya menjadi dingin. Mu Bei benar-benar datang ke sini. Tetua penegak hukum ke-8 menatap tajam Mu Bei, anak kecil, kau benar-benar sombong tak terbatas. Mu Bei melihatnya, berkata, lihat dirimu, sudah setua ini, kenapa masih begitu rendah hati? Soal sombong, mana aku bisa menyamai aula Dao Surgawi kalian? Aku cuma mendirikan satu sistem kepercayaan, urusanku sendiri, tidak mengganggu siapapun. Hasilnya kalian akan mencabutku sampai akar. Sebenarnya siapa yang sombong? Tetua penegak hukum ke-8 berkata dengan dingin, kau ini apa, pantas mendirikan sistem kepercayaan. Saat kau mulai mendirikan kepercayaan, kau sudah sangat sombong. Dan saat menghadapi peringatan aula Dao Surgawi kami masih berani melanggar perintah, itu lebih sombong lagi, sombong sekali. Kau belum selesai bicara, ruang di depannya tiba-tiba retak, langsung menelannya. Saat berikutnya, ruang di depan Mu Bei retak, orang ini jatuh dari dalamnya, belum sempat bereaksi, langsung dicekik lehernya oleh Mu Bei. Tetua penegak hukum ke-8 wajahnya berubah drastis, ruang Dao Agung. Dia segera mengeluarkan kekuatan dewa yang dahsyat, ingin melepaskan diri dari tangan Mu Bei. Namun, begitu kekuatan dewa barusan meledak, tangan Mu Bei yang mencekik lehernya sedikit bergetar. Cih! Kekuatan dewa yang bergolak di dalam tubuhnya langsung hancur. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan langsung melilit organ dalamnya, menekannya hingga dia membuka mulut dan menyemburkan seteguk darah besar di tempat. Penguasa aula Dao Surgawi dan yang lainnya mata penuh dingin. Di antaranya, tetua penjaga pertama berteriak keras, bajingan. Keempat kata jatuh, dia bergerak sekilas, muncul di depan Mu Bei dalam sekejap, satu telapak tangan memukul keras ke arah kepala Mu Bei. Tapi begitu telapak tangannya baru saja keluar, di sampingnya tiba-tiba muncul sebuah pedang Qi emas sepanjang 3 kaki, langsung menebas ke arah lehernya. Tetua penjaga pertama wajahnya berubah, segera memiringkan tubuh menghindar, mengelak dari pedang Qi emas 3 kaki ini. Namun, begitu tubuhnya baru saja miring, pedang Qi emas 3 kaki lain muncul tanpa suara. Pedang Qi ini kecepatannya lebih cepat, kekuatan pedangnya lebih mengerikan, dalam sekejap jatuh di lehernya. Puh! Kepalanya terpental miring, hanya tersisa seberkas jiwa yang kabur dengan panik, wajah penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka, dirinya dalam satu pertemuan langsung dipenggal kepalanya oleh Mu Bei. Sekarang hanya tersisa jiwa, kekuatan tempur keseluruhannya langsung berkurang drastis. Tapi begitu dia mundur, jiwanya terikat erat oleh kekuatan penangkap jiwa. Pedang pemusnah melesat keluar dari tubuh Mu Bei, melilit jiwanya, menariknya dengan keras ke dalam bilah pedang. Tetua penjaga pertama sangat ketakutan, berjuang dengan sekuat tenaga, tapi sama sekali tidak berguna,
hanya bisa berteriak ke arah penguasa aula Dao Surgawi, "Penguasa aula, tolong aku." Penguasa aula Dao Surgawi mengangkat tangan kirinya, cakar naga cahaya dewa muncul, menangkap jiwa tetua penjaga pertama dari jauh. Dia menatap dingin Mu Bei, suara sedingin es tanpa ampun, "Pemurtad, kau pikir ini?" Mu Bei matanya bersinar dingin. Pemujaan jiwa langit pertama. Sekali teknik ini keluar, pikirannya yang dahsyat seketika berubah menjadi pisau tak berbentuk, menebas keras ke arah jiwa penguasa aula Dao Surgawi. Penguasa aula Dao Surgawi menjerit memilukan, seluruh tubuhnya mundur beberapa langkah. Dan cakar naga cahaya dewa yang memegang jiwa tetua penjaga pertama itu, pada saat ini tiba-tiba longgar. Jiwa tetua penjaga pertama segera diserap ke dalam pedang pemusnah. Tidak. Dari dalam pedang pemusnah terdengar jeritan menyayatnya, namun saat berikutnya, jeritan itu berhenti mendadak. Semua orang wajahnya berubah drastis. Tetua penjaga pertama mati. Begitu saja mati di luar aula Dao Surgawi. Mu Bei menunduk melihat tetua penegak hukum ke-8 yang dicekik di tangannya. Saat itu, wajah tetua penegak hukum ke-8 sudah penuh dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan tetua peniaga pertama jelas jauh lebih kuat darinya, saat ini malah dibunuh oleh Mu Bei dengan satu pukulan. Bahkan penguasa aula yang terkuat pun mundur oleh satu serangan Mu Bei. Saat ini, dia benar-benar panik. Takut. Mu Bei tertawa, "Jangan takut, ini baru apa? Hal yang bisa kita mainkan, masih banyak." Telapak tangan kanannya berbalik, talisman pengubah darah muncul, seketika dimasukkan ke dalam tubuh lawan. Dalam sekejap, tetua penegak hukum ke-8 seluruh tubuhnya kejang hebat, menjerit memilukan, Kau lakukan apa padaku?" Di wajahnya dengan cepat muncul bercak darah yang menyilaukan, kulit tubuhnya mulai membusuk dengan kecepatan yang terlihat. Bersambung.